Ya masuk. Masuk. Silakan. Silakan dulu. Apa yang bisa Bapak bantuin? Ada apa kamu temui Bapak? Iya, ada apa? Apa yang terjadi dengan kamu? Kamu pasti ada tujuannya menemui Bapak kan? Nah, yang terjadi dengan kamu apa dan apa yang Bapak bisa bantu? Saya mau konseling boleh Pak? Ya boleh lah, memang Bapak guru BK itu memang melayani siswa terus mau konseling, mau bimbingan. Nah, itu memang tempatnya di sini. Jika kamu ada punya masalah, kamu boleh datang sama Bapak. Memang ini tempat yang benar, yang tepat. Ketika kamu ada permasalahan, kamu datangi Bapak, terus kamu harus tahu dulu yang konseling itu gimana. Konseling itu adalah bantuan dari guru BK untuk siswa yang memiliki masalah dan ingin menyelesaikan seluruh permasalahannya. Nah, ingat, keputusan tetap di tangan konselinya atau siswa. Guru BK atau konselornya hanya bisa memberikan arahan, memandu siswa supaya bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, dalam konseling itu ada azasnya. Azas konseling itu yang pertama sekali, yang paling penting adalah azas kerahasiaan. Yang kedua azasnya adalah kekinian. Nah, kekinian ini maksudnya masalah yang kamu hadapi sekarang sangat berpengaruh kepada aktivitas kamu sekarang. Itu namanya kekinian. Terus ada lagi kesukarelaan. Nah, kesukarelaan itu adalah kamu tanpa paksaan untuk menceritakan permasalahan kamu sama Bapak. Jadi, jika memang ada permasalahan kamu, apa yang terjadi dengan kamu jangan ragu bicarakan di sini karena Bapak ini pasti akan merahasiakan rahasia kamu. Nah, kamu di sinilah tempat yang tepat. Nah, ada masalah yang kamu hadapi. Berarti nanti kalau saya cerita sama Bapak, Bapak nggak kasih tahu orang lain Pak? Ya enggak lah, karena rahasia ini nggak boleh. Kalau Bapak buka sama orang lain, Bapak kena banyak kerugiannya. Kalau Bapak buka, yang pertama kamu nggak percaya lagi sama Bapak kan. Nah, terus yang kedua, asosiasi bimbingan konseling akan memarahi Bapak. Jadi makanya kita punya kode etik. Kode etik itu yang termasuk kerahasiaan tadi, nggak boleh dibuka. Nah, kecuali kamu menginginkan saya menyampaikannya kepada orang lain. Tanpa izin kamu tidak akan pernah Bapak buka. Nah, itulah makanya tempat yang tepat kamu konseling memang di sini. Nah, Sering merasa kalau saya tuh selalu direndahin Pak di lingkungan saya. berarti kamu selama ini merasa direndahin oleh teman-teman. Ya banyak Pak, kalau misalnya ada tugas presentasi ke depan, itu giliran saya maju pasti nggak ada yang mau melihat atau mau menghargai saya di depan Pak. Oh begitu. Berarti kalau kamu presentasi ke depan, dia itu orang tuh selalu merendahkan, nggak pernah menghargai hasil karya kamu ke depan sana. Ya, Pak. Oh gitu. Jadi kira-kira kejadian ini sudah berapa lama kamu alami? Mulai dari awal-awal saya masuk kelas 10 Pak. Sebelumnya
berarti selama ini di SMP kamu nggak ada apa-apa ya, nggak ada, nyaman-nyaman aja. Nah setelah di sini di kelas 10 IPS 4 ini kamu merasakan ada yang beda gitu ya. Contohnya ya seperti tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan. Dia kan memang tinggi gitu kan. Sebenarnya dia itu bisa rendah. Karena apa? Ketika datang angin kencang, nah semakin tinggi pohon itu maka akan masa semakin kencang angin atau cobaan yang akan dia rasakan. Ketika dia tidak punya pondasi yang kuat, maka dia akan tumbang, maka dia akan merendahkan dirinya sama dengan tanah nantinya. Karena apa? Ketika dia tumbang. Makanya kalau kita melihat itu gimana ya? Kita melihat alam itu adalah guru kita yang paling baik untuk kita pelajari. Yang pertama kita melihat dari apa sifat alam. Seperti apa dia tidak berguna. Kenapa? Karena dia merasa tinggi. Dia akan meremehkan orang. Sudah kebiasaan kayak gitu. Makanya yang terbaik kamu sekarang ini tetap optimis di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Seperti kamu lihat ini, gambar-gambar yang ada, Bapak bisa tampilkan. Nah ini, silakan kamu lihat gambar yang ada di hutan itu. Nanti kamu bisa melihat bagaimana terjadinya ada pohon yang besar, pohon yang kecil. Nah pohon yang kecil tidak pernah sedih kok. Coba kamu boleh menulis apa sifat-sifat yang atau ilmu yang dapat kamu ambil di sana. Boleh nulis di sini. Apa saja yang kamu tuliskan. Bagaimana tumbuhan itu. Apa faedahnya, manfaatnya, silakan dilihat. Ya, apa yang bisa kamu ambil di sana? Apa yang kamu dapatkan, misalnya pohon yang ini bagaimana karakternya, pohon yang ini bagaimana, apa yang akan terjadi jika terjadi sesuatu dengan dia. Boleh kamu analisa di sana. Itu manfaatnya. Misalnya seperti kalau rumput itu kan kecil itu. Nah, tapi sangat bermanfaat. Kenapa? Kalau nggak ada rumput di pinggir itu, maka akan jatuh tanahnya. Terjadi longsor, maka tumbuhan itu akan hancur. Jadi bukan berarti yang kecil tidak bisa bermanfaat. Nah, dia. Boleh kamu perhatikan apa manfaatnya yang kamu dapat dari sana. Nah, kita selalu belajar dari alam. Saya bingung, Pak. Ya, bingung yang gimana? Soalnya ini kan ada gambar pohon banyak. Ya. Terus ada pohon yang besar. Ya. Ada pohon yang lebih kecil. Ya. Terus ada rumput-rumput juga di bawah pohon. Ya, benar. Nah, itulah hidup kita. Misalnya komunitas kita seperti di kelas itu juga ada orang yang sok-sok tinggi, ada sok-sok hebat, sok-sok kuasa. Nah, tapi sebenarnya dia nggak tahu yang akan terjadi dengan dia. Nah, itu makanya yang namanya manajemen diri penting. Kita harus bisa memahami potensi diri kita. Kalau kita memang memiliki kelebihan, bukan berarti kita harus bisa menghina orang lain. Karena apa? Orang yang lain itu berguna bagi kita. Nah itu dia, makanya kamu pikir jangan pernah merasa rendah. Kenapa? Kekuatan dalam diri kita itu akan membuat kita lebih nyaman. Itu yang membuat kita lebih hidup. Itu powernya kita, kekuatan diri. Nah itu yang akan kamu gali. Nah
kamu sekarang ini harus memiliki pondasi yang kuat. Nah, pondasi yang kuat bagaimana? Bagaimana cara kamu bisa mendapatkan pondasi yang kuat? Yaitu dengan mengeluarkan potensi diri kamu. Apa itu? Ya belajarnya kuat, prestasi kamu meningkat. Nah, orang yang tadinya merasa tinggi, dia akan merasa rendah. Karena apa? Karena prestasinya akan di bawah kamu. Nah, kira-kira yang bisa kamu lakukan itu apa? Untuk mencapai prestasi yang lebih pada orang itu. Tapi Pak, Ya. kalau misalnya saya mau usaha supaya saya lebih berprestasi gitu Ya. Pak, tapi saya ragu Pak, soalnya kalau semakin saya berprestasi misalnya, maka nanti makin orang makin gak senang sama saya Pak. Nanti saya semakin gak dihargai sama orang Pak, itu di mana Pak? Oh iya, begini, perasaan orang yang iri lagi berarti ya, karena dia nak mampu kan. Nah, prestasi pintar matematik, kimia, sejarah gitu kan, kreatif, bisa lebih kuat. Nah, cara satu-satunya menurut saya ini belajarnya harus ditingkatkan. Jangan merasa kita rendah. Nah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena perasaan itu akan menghancurkan kita sendiri. Karena kalau kita merasa rendah dan itu tertanam di otak kita, maka kita akan rendah betulan. Nah, caranya biarlah orang itu yang akan merasa meninggikan kamu. Yang seperti saya bilang tadi, ketika ada tugas kelompok, silakan belajar sama teman yang udah bisa. Nah, contohnya si ini, gitu kan? Nah, kamu terbayangkan orang itu minta tolong sama kamu? Nah, apakah dia akan masih meninggi juga? Loh, saya minta tolong. Apa kamu? Mungkin. Nah, itulah makanya Bapak pikir kalau kamu memang bisa berprestasi, nah cara-cara mulailah dari yang sekarang. Makanya saya pikir kalau orang belum mengenal kita, ya mungkin karena masih kelas 10 ya. Kalau sudah kamu lihatkan bagaimana kamu, mungkin orang akan paham, mungkin dia akan menerima kamu sebagaimana sebaik-baik mungkin. Jadi coba kamu pikir lagi apa langkah-langkah yang akan bisa kamu ambil untuk menyelesaikan masalah ini, supaya kamu merasa jadi kuat, tidak lagi lemah, tidak lagi berdaya, bisa direndahkan. Jangan dipikirkan itu lagi. Tapi Pak, Nah, kan kita kan juga harus mendengar apa yang orang lain bicara tentang kita supaya kita bisa mengimprove diri kita kan Pak. benar. Terus gimana Pak? Kamu mengambil yang negatifnya apa yang positif. Bagaimana kita menanggapi hal negatif itu menjadi positif. Ya seperti tadi, ketika kamu presentasi ke depan, nggak ada yang menghargai, nggak ada yang menganggap, yang memberikan tanggapan atau bagaimana. Nah, dia malah mengetawain. Itu bisa sukses juga. Nah, jadi saya kan bodoh. Emang kamu mau belajar sama orang bodoh? Nah, apa jawabannya? Oh iya, saya salah, gitu kan? Nah, enak gitu. Itulah kira-kira mulainya. Kamu memulai dari mana? Silakan kamu pikirkan apa tindakan-tindakan yang akan bisa mengatasi masalah kamu. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kamu sekarang? Baik Pak. Udah lebih baik? Ya, berarti sudah tahu ya Udah Pak. apa yang akan kamu lakukan. Oh iya. Ya sudah paham. Nah, begitu gini, ini ada lembaran yang akan Bapak minta tolong kamu ngisinya. Ya, ini tolong diisi ya. Nah, kamu nanti aja serahkan sama Bapak juga, nggak apa-apa. Nah, untuk itu berarti waktu kita sudah 40 menit lebih ya. Pak. Nah, marilah kita tutup ini dengan doa supaya mendapatkan berkah dari Allah. Berdoa mulai.